Beliau bersekolah di European Large School ILS Mojokerto dan melanjutkan pendidikannya ke Hongerberg HB Surabaya pada tahun 1916. Tamat dari Hongerberg HB Surabaya pada tahun 1921. Bung Karno melanjutkan pendidikannya ke Teknik Hong School atau yang sekarang berubah nama menjadi Institut Teknologi Bandung. Beliau merupakan salah satu dari 11 mahasiswa pribumi. Beliau lulus dengan menyandang gelar insinyur di jurusan Teknik Sipil pada tahun 1926. Bung Karno menemukan istilah marhainisme sehingga dijuluki sebagai Bapak Marhain Indonesia. Bung Karno menulis sebuah artikel yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam Surat Kabar Indonesia Muda, di mana merintahkan semua golongan yang ada di Indonesia untuk bersatu melawan kolonialisme dan imperialisme menuju Indonesia yang merdeka. Tanggal 4 Juli 1927, Bung Karno, Isa Cakra Hadi Suryo, Jantilar, Suyadi, Anwari, Sunario, Samsi Sastra Widakto, Cipta Mangunkusumo dan Buryarto Matmatmojo mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia PNI, dan pada tanggal 29 Desember 1929, Bung Karno dan tokoh PNI lainnya ditangkap karena telah berpidato di depan para penjajah. Kutipan pidato tersebut di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1. Bung Karno mengatakan, kaum imperialis, perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggeledak dan menyambar-nyambar membelah angkasa, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik berubah menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, di saat itulah rakyat Indonesia melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan menuju bangsa yang merdeka. Setelah malam hari berpidato, Bung Karno dan tokoh PNI lainnya dipenjarakan di Mergangsang Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke penjara Banci, Bandung. 1930, Bung Karno dihadapkan ke depan pengadilan kolonial Belanda dan dimintai pidato pembelaan yang terkenal dengan Indonesia Menggugat. Bung Karno divonis selama 4 tahun dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Tanggal 31 Desember 1931, Bung Karno dibebaskan dengan satu syarat, tidak boleh melakukan kegiatan politiknya lagi. Akan tetapi, Bung Karno tetap gigih untuk melanjutkan kegiatan politiknya dan bergabung dalam Partai Indonesia Partindo pada tahun 1932. Pada tahun 1933, Bung Karno menyusun risalah Mencapai Indonesia Merdeka (MIM) dan memaparkan strategi mencapai Indonesia Merdeka, yang mana Bung Karno ditangkap oleh komisaris polisi Belanda di depan rumah Muhammad Sultan di Jakarta selesai melaksanakan pertemuan dengan para pemimpin partai dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Tanggal 7 Februari 1934, Bung Karno diasingkan ke Ende Flores tanpa diadili karena telah dianggap membangkang kepada pemerintah kolonial. Saat pembuangan, Bung Karno aktif dalam kegiatan menulis artikel-artikel Islam dari buku-buku yang dikirim oleh Haji Ahmad Hasan, dan terbitlah satu risalah yang berjudul Surat-Surat Islam dari Ende. Bung Karno mendirikan kelompok sandiwara Kelimutu dan menulis 12 judul naskah kolonial. Tahun 1938, Bung Karno dipindahkan ke Bengkulu bersama keluarga dan Riwu. Di saat pengasingan yang kedua ini, Bung Karno aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar dan membentuk kelompok sandiwara Monte Carlo. Bung Karno kembali ke Pulau Jawa pada tahun 1942 saat pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, dan yang pertama ditanyakan oleh Soekarno adalah di mana Hatta. Tahun 1943, Bung Karno diangkat sebagai Ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra yang dibantu oleh Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Mas Mansur, dan Muhammad Hatta. Tahun 1945, dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Gedung Penjambon, Jakarta, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka, yang mana pada tanggal 1 Juni beliau diangkat sebagai Ketua Panitia 9. 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan di hari Jumat lagi pukul 10. Tanggal 18 Agustus 1945, Presiden dan Soekarno-Hatta resmi diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam aklamasi sidang PPKI selesai menentukan Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 1946, Soekarno memindahkan pemerintahan Jakarta ke Yogyakarta karena banyaknya agresi militer Belanda. Pada tahun 1948,
Mencetusnya pemberontak PKI berada dipimpin oleh musuh. Pada saat itu juga Presiden Soekarno menyiarkan ke siaran radio Indonesia untuk memilih Soekarno-Hatta ataukah musuh. Agresi militer Belanda yang kedua mengakibatkan pusat pemerintahan Yogyakarta diduduki oleh tentara kolonial Belanda. Soekarno dan para pemimpin bangsa lainnya diasingkan ke Brastagi, Prapat, kemudian Bangka. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1949, Presiden Soekarno dikembalikan ke Yogyakarta dengan satu perjanjian disebut dengan Royan. Konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda menghasilkan pengakuan secara jujur bahwa Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda pada tanggal 27 Desember dan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi pada tahun 1950 Presiden Soekarno membubarkan negara RIS dan merubahnya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1955 Presiden Soekarno ikut serta dalam Konferensi Asia Afrika I dan berpidato dengan judul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru, yang mana mengakibatkan merdekanya negara-negara Asia Afrika. Pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi tentang pembubaran konstituante, berlaku kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan pembuatan MPRS. Pada tahun 1963 Presiden Soekarno membuka Games of the News Versus Ganevo di Jakarta, dan pada tahun 1945 Presiden Soekarno membuka Konferensi Islam Asia Afrika atau yang kita sebut dengan KIAA di Jakarta, dan pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Super Semar. Bung Karno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar pada tanggal 22 Juni 1970. Bung Karno mendapatkan gelar sebagai pahlawan proklamator pada tanggal 23 Oktober 1986 sesuai nomor kepresidenan 81/TK/1986. Bung Karno juga mendapatkan sebagai gelar pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2012 sesuai nomor kepresidenan 81/TK/1912. Tak lupa Bung Karno mendapatkan 26 gelar doktor honoris causa, 7 pengakuan dari perguruan tinggi Indonesia dan 19 pengakuan dari perguruan tinggi luar negeri pada tahun 1951 sampai 1965. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dalam ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.